Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda terjaga di tengah malam? Pikiran Anda berpacu dengan berbagai skenario. Bagaimana jika bisnis saya gagal? Bagaimana jika saya tidak bisa membahagiakan keluarga? Bagaimana jika kesehatan saya menurun? Pikiran-pikiran ini, seperti tamu tak diundang, datang tanpa permisi, dan mencuri ketenangan kita. Kita semua pernah mengalaminya. Rasa khawatir adalah bagian dari menjadi manusia. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, dari mana sebenarnya kekhawatiran itu berasal? Kekhawatiran adalah produk dari imajinasi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kita imajinasi, sebuah kemampuan luar biasa untuk membayangkan, mencipta, dan merencanakan. Dengan imajinasi, seorang arsitek bisa merancang masjid yang megah sebelum satu batu pun diletakkan. Dengan imajinasi, seorang ibu bisa membayangkan masa depan cerah untuk anak-anaknya. Imajinasi adalah anugerah. Namun, seperti pisau bermata dua, ia bisa digunakan untuk kebaikan, atau sebaliknya, untuk menyakiti diri sendiri. Ketika kita khawatir, kita sedang menggunakan anugerah imajinasi ini untuk melukis skenario terburuk yang mungkin terjadi. Kita menyutradarai sebuah film horor di dalam kepala kita. Dan kita sendiri yang menjadi pemeran utamanya. Kita membiarkan pikiran kita berkelana ke masa depan yang penuh ketidakpastian. Lalu membangun istana pasir yang terbuat dari ketakutan dan kecemasan. Ironisnya, sebagian besar dari apa yang kita khawatirkan tidak pernah benar-benar terjadi. Kita menghabiskan begitu banyak energi mental dan emosional untuk melawan monster yang hanya ada di dalam pikiran kita. Energi yang seharusnya bisa kita gunakan untuk berdoa, untuk berzikir, untuk merencanakan hal-hal positif, atau sekadar untuk menikmati momen saat ini bersama orang-orang yang kita cintai. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kita dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Ini adalah kunci utamanya. Ketika pikiran kita mulai dipenuhi awan kekhawatiran, zikrullah atau mengingat Allah adalah cahaya yang mampu menembusnya. Alih-alih membiarkan imajinasi kita liar membangun skenario negatif, mari kita sadar dan mengalihkannya. Bagaimana caranya? Pertama, sadari saat Anda mulai khawatir. Kenali polanya. Apakah itu terjadi di malam hari atau saat Anda sendirian? Saat Anda menyadarinya, ucapkan a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena was-was dan kekhawatiran berlebihan adalah salah satu bisikan setan untuk membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Kedua, setelah berlindung kepada Allah, alihkan imajinasi Anda secara sadar. Jika Anda khawatir tentang rezeki, alih-alih membayangkan kekurangan, bayangkanlah kelapangan. Ingatlah Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Ingatlah bahwa Dia adalah Ar-Razak, Maha Pemberi rezeki. Bayangkan rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka, seperti yang Allah janjikan. Visualisasikan diri Anda bersyukur atas nikmat yang melimpah, berbagi dengan sesama, dan menggunakan rezeki itu di jalan yang Allah ridhoi. Gunakan imajinasi Anda untuk merasakan ketenangan dan kebahagiaan dari skenario positif tersebut. Jika Anda khawatir tentang masa depan anak-anak Anda, alih-alih membayangkan mereka tersesat, bayangkanlah mereka tumbuh menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Bayangkan mereka menjadi penghafal Al-Quran, menjadi penyejuk mata dan hati Anda. Bayangkan doa-doa Anda untuk mereka diijabah oleh Allah. Visualisasikan kebanggaan dan kebahagiaan Anda di dunia dan di akhirat kelak, karena memiliki keturunan yang taat. Ini bukan anggon-anggon kosong. Ini adalah bentuk husnudzon atau prasangka baik kepada Allah yang dibalut dengan doa. Praktik ini disebut visualisasi positif.
Ini bukan sihir. Ini adalah latihan mental yang berlandaskan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengajarkan kita untuk selalu optimis dan berprasangka baik kepada Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku sesuai persangkaan hambuku kepadaku." Jika kita terus-menerus berprasangka buruk, membayangkan hal-hal negatif, lalu kita menyalahkan takdir, bukankah kita sedang menzalimi diri sendiri? Sebaliknya, jika kita berprasangka baik, membayangkan kebaikan, pertolongan, dan kemudahan dari Allah, maka itulah yang akan kita dapatkan. Dengan izinnya, mari kita ambil contoh lain. Misalkan, Anda akan menghadapi sebuah ujian atau wawancara kerja. Wajar jika ada rasa cemas, kekhawatiran mulai berbisik. Bagaimana jika aku lupa semua yang sudah aku pelajari? Bagaimana jika pertanyaannya sulit? Bagaimana jika aku gagal? Stop, hentikan alur pikiran itu. Ucapkan istighfar. Lalu, putar film yang berbeda di kepala Anda. Bayangkan Anda masuk ke ruangan dengan tenang. Hati Anda terhubung dengan Allah. Anda membaca bismillah, lalu menjawab setiap pertanyaan dengan lancar dan percaya diri. Bayangkan pewawancara tersenyum dan terkesan dengan jawaban Anda. Visualisasikan perasaan lega dan syukur setelah semuanya selesai. Rasakan ketenangan itu. Proses ini bukan berarti kita meniadakan ikhtiar. Tentu kita harus belajar dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Namun, visualisasi positif ini melengkapi ikhtiar kita dengan tawakal yang kuat. Kita menyerahkan hasilnya kepada sutradara terbaik, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil berharap yang terbaik. Ingatlah kisah Nabi Musa alaihissalam ketika berhadapan dengan Laut Merah di depannya dan pasukan Fir'aun di belakangnya. Para pengikutnya berkata, "Kita benar-benar akan tersusul." Itu adalah puncak kekhawatiran. Tapi apa kata Nabi Musa? Dengan keyakinan penuh, beliau berkata, "Sekali-kali tidak akan. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Lihatlah bagaimana beliau menggunakan imajinasinya yang berlandaskan iman untuk membayangkan pertolongan Allah, bukan kebinasaan. Dan kita semua tahu bagaimana akhir ceritanya. Allah benar-benar memberinya jalan keluar yang tak terbayangkan. Saudaraku seiman, hidup ini adalah ladang ujian. Kekhawatiran pasti akan datang, silih berganti. Tapi mulai hari ini, mari kita ubah cara kita meresponnya. Jangan lagi biarkan imajinasi kita disalahgunakan untuk menyiksa diri sendiri. Kekhawatiran adalah doa untuk sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi, berhentilah mendoakan hal buruk untuk diri Anda sendiri. Setiap kali awan gelap, kekhawatiran datang, jadikan itu sebagai pengingat untuk kembali kepada Allah. Jadikan itu sebagai sinyal untuk mulai menggunakan imajinasi Anda dengan benar. Gunakan untuk berprasangka baik padanya. Gunakan untuk membayangkan skenario-skenario positif yang penuh dengan rahmat dan pertolongan Allah. Bayangkan ampunan-Nia yang luas. Bayangkan surga-Nia yang indah. Bayangkan pertemuan dengannya kelak. Imajinasi kita adalah sebuah kanvas. Jangan biarkan setan melukis di atasnya dengan cat berwarna kelabu dan hitam. Ambil kembali kuasnya. Celupkan ke dalam cat keimanan, optimisme, dan husnuzon kepada Allah. Lalu lukislah masa depan yang indah dan penuh harapan. Karena sesungguhnya masa depan itu milik Allah dan Dia Maha Baik. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menggunakan setiap anugerah darinya, termasuk imajinasi, di jalan yang Dia ridhoi, serta melapangkan hati kita dan menjauhkannya dari rasa khawatir yang berlebihan. Terima kasih sudah menyimak. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, bagikan kepada teman dan keluarga, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.